Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putera Gita Tirana, Prodi S1 Keperawatan Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan membawakan KKN tematik yang berjudul Pengaruh Rebusan Daun Salam terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Usia Lansia. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang bakalan kita bahas. Let's see. Pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia. Desain penelitian yang digunakan adalah ekuasi eksperimental design, serta rancangan penelitian yang akan digunakan penulis adalah one group pretest post-test design. Sampel penelitiannya adalah lansia di posyandu ngemben pada Sragen, yaitu sebanyak 36 orang lansia. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk. Pada lanjut usia terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berakibat pada kelemahan organ, kemunduran fisik. Timbulnya berbagai macam penyakit seperti peningkatan kadar asam urat. Asam urat dihasilkan oleh setiap makhluk hidup akibat proses metabolisme utama, yaitu proses kimia dalam inti sel yang berfungsi menunjang kelangsungan hidup. Bila terjadi penyimpangan dalam proses ini, maka asam urat akan menumpuk. Menurut WHO, pada tahun 2013, prevalensi penyakit asam urat mengalami kenaikan jumlah penderita hingga 2 kali lipat antara tahun 1990 hingga 2010. Pada orang dewasa di Amerika Serikat, penyakit asam urat mengalami peningkatan dan mempengaruhi 83 juta orang Amerika Serikat. Prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia di atas 34 tahun sebesar 60%. Penderita asam urat pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 230 juta dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2020. Berdasarkan hasil Kemenkes pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penyakit sendi di Indonesia yang didiagnosa tenaga kesehatan sebesar 11,9% dan prevalensi penyakit sendi di Jawa Tengah tahun 2013 berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan sebesar 11,2%. Adapun berdasarkan diagnosa dan gejala sebesar 25,5%. Metode penelitian digunakan oleh peneliti adalah desain metode kuasi eksperimen one group pretest post-test design. Dalam rancangan ini tidak ada kelompok atau perbandingan, tetapi sudah dilakukan observasi pertama yang memungkinkan menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen atau program ini. Berikut model tes awal, tes akhir, kelompok tunggal, paradigma. Desain penelitian ini terdapat prates sebelum diberi perilaku sehingga hasil perilaku dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perilaku. Hasil penelitian berdasarkan tes dengan Piret test menunjukkan ada pengaruh asam urat sebelum dan sesudah pemberian rebusan daun salam yang ditunjukkan dengan nilai Piret test sebelum pemberian rebusan daun salam. Nilai rata-ratanya 7,26 dan sesudah pemberian rebusan daun salam nilai rata-rata 4,75. Dengan nilai ini, hal tersebut berarti lansia yang penderita asam urat yang meminum rebusan daun salam akan dapat mengurangi asam urat sehingga akan membuat kadar asam urat tersebut turun drastis. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari responden yang kooperatif maupun dari manfaat daun salam. Jika dilakukan sesuai dengan prosedur dan frekuensi yang teratur serta faktor diet yang mereka jalani selama proses penelitian berlangsung. Sesuai yang diungkapkan oleh Herlina, khasiat yang terkandung dalam daun salam mempunyai beberapa senyawa-senyawa seperti minyak atsirit, tanin, dan flavonoid yang banyak terdapat dalam daunnya. Kandungan dalam daun salam tersebut yang dapat menurunkan kadar asam urat dengan jalan menghambat kerja enzim antioksidan sehingga dapat menghambat pembentukan asam.
Senyawa flavonoid dapat menghambat enzim antioksidan disebabkan oleh adanya gugusan hidrosil pada atom C5 atau C7 serta adanya ikatan rangkap antara C2 atau C3 yang memungkinkan terjadi reaksi adisi atau antioksidan sehingga cincin B menjadi coplanar. Terdapat cincin A dan C. Kemampuan valet dalam menghambat aktivitas antioksidan yaitu melalui mekanisme inhibisi kompetitif dan interaksi dengan enzim pada gugus samping. Cara membuat rebusan daun salam yaitu bahan yang diperlukan 10 hingga 25 lembar daun salam, 3 gelas air. Cuci daun salam dengan air mengalir sampai bersih, lalu Anda rebus daun salam di dalam air mendidih hingga menyisakan 1 gelas air. Anda bagi 2 air rebusan daun salam tersebut. Anda minum air rebusan daun salam itu sebanyak 2 kali sehari. Selain meminum air rebusan daun salam, Anda sebaiknya menghindari makanan yang mengandung purin tinggi. Tidak hanya itu, Anda sebaiknya mulai menjalankan gaya hidup sehat agar asam urat tidak lagi naik dan melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Nah, itu dia materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.